Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya terlambat ya, terlambat 1 menit. Ya, wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini pertemuan sebelum UTS, tepat sebelum UTS ya. eh Gini deh, pokoknya ini kita hanya bahas bab 4, bab 2 nggak dibahas ya, dari buku untuk UTS ya. Jadi bab 1, 3, dan 4 itu teorinya dan soalnya seperti yang tugas minggu lalu ya. Terus kemudian eh, tugas kamu belum saya periksa. Ini mohon maaf. Jadi eh, sebelum mudah-mudahan Senin, Selasa atau Rabu saya berikan kepada kalian karena kemarin peaknya tugas saya itu kemarin. Terus kemudian gimana ya? Ujiannya tanggal 7 ya. Sorry. Minggu tanggal 30 ya, 30 November. Tanggal 30 November. Oke, oke. Gini deh. eh saya usul sama kamu, besok kita ketemu lagi deh jam 10 sampai 11 bagaimana? Hanya buat saya yakinin kamu aja untuk bisa menghadapi UTS. Gimana, ada usul nggak? Besok hari Minggu jam 10 sampai dengan jam 11. Kalau kalian lagi pergi, jangan lupa bawa HP kalian, itu aja. Oke. Terus minggu depan, pas... eh Sore ini pertemuan ketujuh kan ya? Iya, Oke. Pak. Pas kalian lagi UTS, saya masih di Palembang. Masih di Palembang, pulang ke Jakarta langsung ke Bali. Oke deh. Gini aja deh. Oke, saya mau ini ya, eh, mau meneruskan yang minggu lalu bahwa eh, pertama soal tugas yang terakhir kemarin, ya, saya baca-baca lagi soal tugas yang terakhir kemarin. Ternyata terus terang saya sendiri juga belum bisa. Saya belum dapat kisi-kisinya dari mereka. Itu soal dari apa, tugas dari universitas lain ya. Itu dari luar Jawa. Luar Jawa, sekolah syariah juga, sekolah syariah negeri. Itu bagus juga itu. Terus kemudian eh, saya mau apa hari ini mau nerusin independent event. Terus di dalam independent event itu kalau nggak salah di buku itu ada reliability. Hari ini itu aja ya. Itu udah selesai itu bab 4 ya. Terus kemudian eh, jam 10 sampai 11 besok kalau kalian ada pertanyaan silahkan ya. Terus terus saya juga mau koreksi mengenai independent event ya. Maaf, selama ini saya mungkin menyampaikannya salah. Oke, saya share dulu ya. Oke, udah lihat belum? Sudah Pak, sudah muncul. Oke, ini mengenai kejadian bebas ya. Kejadian bebas itu ya.
eh, untuk kejadian, jadi eh, kalau kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Ups, 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 ups. Ini saya juga ambil dari buku. Sorry, kamu jangan anggap saya kasih soalnya susah loh, ya. Terus terang soalnya itu mungkin setingkat dengan soal UTS, ya. Itu buat persiapan, jadi kalian harus tahu mesti bagaimana persiapannya. Eh, karena di tempat lain seperti itu, gitu ya. Jadi saya nggak mau apa kamu lebih rendah, nggak, jangan juga terlalu berat daripada mereka, seperti itu, ya. Oke, ini jadi kejadian bebas itu kejadian A tidak beririsan dengan kejadian B. Jadi eh, tidak di eh, jadi benar-benar berpisah. Jadi kamu seperti ngelempar dadu dua kali, terus eh, lempar dadu dua kali, terus mengam apa probability pada dua waktu yang terpisah seperti itu, ya. Di mana eh, kok untuk conditional probability, jadi B given A, B dengan syarat A, ya hasilnya sama dengan B dengan syarat probability A-nya tuh ada, ya. Kejadian A-nya tuh ada. Jadi tidak, probability kejadian A tidak sama dengan nol. Kemudian irisannya itu adalah probability A kali probability B. Oke? Ini kelihatan semua ya? Oke. Ini untuk menghemat waktu, kita lihat lagi ya. Sekarang kita ngeliat buku. Oke. Bisa kelihatan semua nggak nih? Kelihatan Pak, kelihatan. Iya ya, sorry. Karena terus terang nggak tahu kenapa internet di kamar saya macet. Jadi saya pindah-pindahan halaman, teman-teman saya pada nggak lihat. Oke, ini sebenarnya saya ambil dari sini ya. Sorry, 4.8 independent event. Ya, ini kejadian bebas. Ini dasar banget. Terus kemudian, hmm, saya juga mau cerita juga ya. Jadi ada ilmu juga namanya Bayesian Network. Jadi pengembangan lagi dari ini, ya. Itu biasanya dipakai untuk strategi-strategi, ya. Saya nggak tahu ya. Mungkin Lemhanas itu menggunakan itu juga, ya. Eh, Lemhanas itu biasanya untuk orang-orang yang mau masuk jabatan dirjen. Nah, terus itu biasanya untuk kementerian-kementerian, ya. Jadi eh, baik itu untuk strategi perang, strategi strategi perang, terus kemudian strategi menghadapi bencana, strategi menghadapi krisis perekonomian. Nah, itu seperti itu, ya, Bayesian Network namanya. Tapi ancamannya itu harus yang jelas. Jadi kalau apa dugaan-dugaan kayak gitu, ya gimana caranya gitu loh. Apa observasinya caranya gimana kalau hanya dugaan-dugaan gitu ya. Terus terang kalau saya itu sering bilang ada dugaan-dugaan 2025 krisis besar. Mekanismenya gimana gitu loh. Jadi ada tamu nanyain 2025 krisis besar. Efek dari apa ya? Nggak bisa jawab. Ya saya gimana? Nggak bisa saya. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. eh oke.
Misalnya, ini sama ya. Maaf, saya lompatin aja ya. Ini yang example 4.7. Sorry. Oke, kelihatan ya titik merahnya. Ini sistemnya nih naik macam-macam. Sorry. Oke, oke. Ini nggak saya bahas ya. Saya lompat aja langsung ke 4.8.2. Ya, sorry. Jika A dan independen, s- eh, jika A dan B independen, di mana P probability A irisan dengan probability A irisan dengan B itu adalah probability A kali probability B. Ya, tadi ya independen ya. Sorry, saya balik lagi ke atas. Hmm, ini syaratnya ini. Probability A iris B sama dengan probability individu A dikali probability individu B. Jadi kita tidak perlu menggambar diagram Venn atau menggambar himpunannya. Ya, langsung aja. Kalau kita dikasih tahu itu independen, probability A kali probability B. Ya. Kalau tidak independen, ya, kita mesti bayangin dulu himpunannya. Ya, saya langsung aja ya. Sorry, 47 saya lompati karena buat kamu gampang ini. Ya, tinggal dikali aja. Oke, probability A dan B independen. Kalau begitu, not A dan not B juga independen. Ini contoh dari dia ya. Nah, given that probability A cross section B equals to probability A multiplied by probability B. Demikian juga probability not A crossing not B. Ini apa ya? Oke. Pertama, oh dia jabarin dulu. Bukan A iris bukan B. Oke, saya gambar cepet-cepetan aja ya. Sorry. Ini A, ini B. Sorry, ini berarti kok bukan A di luar ya? Bukan A di luar, kok bukan B di sini? Ya, yang irisan adalah oke, adalah satu minus. Jadi yang bukan adalah di sini nih, ya. Bukan A, bukan B. Jadi jawabannya adalah satu minus A iris A union B. Jadi area di sini ya. Probability bukan A, iris bukan B. Jadi jawabannya di sini nih, yang garis biru. Kelihatan nggak ya? Sini. Ini kalau beririsan, ya. Kalau beririsan.
Ya, jadi dia anggap ini masih beririsan. Kemudian berarti adalah probability A iris B, A gabung B. Saya balik lagi, ya. Mm-mm. Oke, oke. Probability A, sorry, probability A not A iris B ini udah kita ketahui ya. Itu sama dengan semua himpunan semesta dikurangin A gabung B. A gabung B di sini ya, kelihatannya ya. Sedangkan A gabung B sama dengan probability A tambah probability B kurang probability A iris B. Jadi kan gini, probability A di sini, terus probability B di sini. Pada saat ngitung probability A, area sini kan udah dihitung nih. Area sini dihitung. Terus pada saat ngitung probability B, area ini dihitung lagi 2 kali. Jadi harus dikurangin lagi 1 kali ya di sini ya. Nah, oke. Terus karena sudah diberitahu bahwa probability A dan probability B independen, ya, ini sebenarnya independen, maka sesuai formula tadi atau rumus tadi sama dengan probability A kali probability B, ya. Terus kita em, oke, terus ini kemudian digabungkan. Jadi tanda kurungnya ini dibuka. Jadi yang tadinya PA dan PB positif dijadi negatif. Terus ini difaktorkan. Ada kesamaannya adalah PB ya. Ya, ini dia jawabannya. Ini matematis banget ya. Ini jawabannya matematis banget. Ini dengan cara induktif. Oke, sebentar ya. Oke, saya mau ganti warna sebentar. Hmm, Oke, nggak bisa. Oke lah. Oke, ini oke ya. Hmm. Jadi gini ya. eh, untuk penulisan akademis, nanti ketika kalian harus menulis tesis, ya, kalau kuantitatif, ya, harus ada OLS-nya, ordinary least square-nya, atau pembuktian statistik, ya. Kalau mau apa bikin tesis di dalam tesis yang kuantitatif ya. Jadi eh, untuk penulisan artikel akademik, ya, yang kuantitatif itu ada 2 cara, ya. Pertama induktif, kedua deduktif, ya. Kalau deduktif, ya, kamu harus ngumpulin data, terus dibuktikan secara statistik atau secara OLS atau secara ordinary least square, ya, OLS, atau secara ekonometrik. Jadi dari data pembuktian dengan apa? Dengan econometrics atau dengan statistik bahwa sesuai dengan teori, ya, itu deduktif atau empirical orang-orang nyebutnya. Pasti kamu sering lihat ya kan? Jadi orang regresi econometrics atau membuat persamaan OLS atau pembuktian statistik bahwa suatu data itu sesuai dengan teori. Ya, itu namanya deduktif atau empirical. Oke? Ada lagi dengan cara lain, ya. Dengan kok tadi deduktif, sekarang dengan cara induktif.
Jadi dengan cara teoretikal, dengan membuktikan, dengan menggunakan teori lain, kamu membuat teori baru, ya. Contohnya adalah ini, ya. Oke. Itu. Mana ini? Ini dia, ya. Jadi eh, teori yang ada adalah jika probability A dan B independen, maka nih eh, dengan teori yang lama ini probability A iris B sama dengan probability A kali probability B. Kemudian kamu mau bikin teori baru. Probability not A iris not B ini adalah probability not A kali probability B. Ya, ini teori baru. Ya, terus dia buktikan secara matematis, terus ketemu. Ya, ini dia. Terus kamu lihat di sini kanan bawah ada kotak hitam. Ya, kotak hitam atau kotak putih atau tulisannya QED, quod erat demonstratum, ya. Jadi cara pembuktian orang-orang Yunani zaman dulu, ya. Jadi eh, udah terbukti, bener. Jadi kok P kalau kejadian A dan B independen, maka probability A iris B sama dengan PA kali PB, maka probability not A iris B, probability not A iris not B, hasilnya ini, gitu. Sama, independent event juga, ya. Jadi ini bakalan sering kamu lihat di buku-buku textbook, ya, supaya kamu ngerti. Jadi eh, tata cara penulisannya, ya. Jadi eh, proof itu harus diakhiri dengan quod erat demonstratum, QED, ya. Ini kamu harus tahu, ya. Kalau buku-buku kayak gini ada proof ini, atau bahasa Indonesia pembuktian, kanan bawahnya harus ada ini. Kotak putih, kotak hitam, atau tulisan QED. Ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Belanda harus kayak gitu polanya, sama, ya. Ini eh, pembuktian ini lebih lebih diterima di kalangan akademik daripada sekedar empirical, ya. Tapi kalau kamu tingkatnya S2, ya cukuplah empiris lah. Nanti kamu kalau udah mau S3 itu baru induktif, ya, pembuktian atau penyelesaian induktif seperti ini, ya. Ini supaya kamu ngerti. Jadi nggak bingung lagi cara bacanya, ya. Proof ujung kanan bawahnya harus ini selesai, gitu. Nah, ini komentar selanjutnya. Similarly, it can be shown that the pairs of events not A and B and A not and not B are also independent. Oke, suruh kayak gini. Oke, sekarang lanjut lagi, ya. Uh, the ideas of conditional probability and independence can be extended to more than two events. Nah, ini tiga nih. Kejadian A, B, C disebut independen jika, nah ini, probability A kali B, probability A iris C adalah A kali C. Nah, ini kebetulan. Sehingga probability A iris B iris C adalah ini, perkalian aja. Ini define, ya. Ini definition, ya. Oke. Definisi.
definisi kamu harus terima. Itu sebenarnya ada pembuktiannya, cuman dia nggak jelasin di buku ini, dia nggak jelasin. Jadi ada proof. Jadi dia kalau nulis gini, ada proof, terus kanan bawahnya ada QED, ya, kotak putih ini. Gitu ya, cara bacanya ya. Cuman di sini definition, maksudnya ya kamu terima aja, gitu. Ya udah, gitu. Ya, teorema himpunan itu udah lama banget ya, umurnya saya nggak tahu. Mungkin sejak zaman Yunani zaman dulu, ya, itu udah lama banget teorema himpunan. Oke, sekarang Bernoulli Trials. Bernoulli Trials itu eh, satu kejadian yang hasilnya cuma dua, sukses, gagal, sukses, gagal, ya. Kejadian event yang hasilnya cuma dua, sukses, gagal, sukses, gagal. Percobaan, percobaan yang hasilnya sukses, gagal, gitu. Nggak ada yang tengah-tengah, ya itu Bernoulli Trial. Maaf, ini kan orang Italia ya. Kalau orang Spanyol L2 tuh bacanya J, Bernoulli. Ya, saya nggak tahu nih, ini orang apa. Orang Spain bacanya Bernoulli. Oke, oke. Pellers Road Crossing example. Kita lihat ini ya, example 410. Nah, the flow of traffic at certain street crossing is such. Ini contoh soal ya. Jadi eh, probability sebuah mobil melewati sebuah jalan adalah P, dan nggak ada interaksi probabilitas tersebut pada detik-detik yang lain, ya. Treating second as indivisible time unit, supposing that pedestrian can cross the street only if no car. Jadi penyeberang jalan hanya bisa menyeberang ketika tidak ada mobil lewat. Ya iyalah, kalau nggak ketabrak ya. Find the probability that the pedestrian has to wait exactly K. Oke. Jadi suatu jalan mobil itu lewat probabilitasnya P. Terus temukan probabilitas bahwa eh, seorang penyeberang harus menunggu 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. Ya, oke. Jadi dia tanya K sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Misalnya C adalah let let C denote the event that a car comes in the th second, and let N1 and I denote the event that no cars arrive in the th second. Oke, oke. C itu ada mobil lewat. N itu nggak ada mobil yang lewat pada detik ke I. Oke, pada saat K sama dengan 0, pejalan kaki, pedestrian, tidak harus menunggu dan do not have to wait if and only if
Tidak harus menunggu kalau tidak ada mobil. Tidak ada mobil selama 3 detik. Kejadiannya adalah N1, N2, N3. Ingat ya, N di sini ada di note the event no car arrive. N1, N2, N3. The arrival of the car successive seconds are independent and probability no car coming in any second is Q equals 1 minus 4. Ya. Jadi ini kan Bernoulli, percobaan Bernoulli. Ya, fail atau sukses hanya dua kemungkinan. Mobil lewat atau tidak ada mobil lewat. Dan orangnya butuh waktu nyebrang 3 sekon ya, N1 kali N2 kali N3. Ya, jadi probability N, N tuh nggak ada mobil lewat. Di sini adalah N kalau no kalau N itu probability N itu adalah Q ya. Berarti sama 3 sekon berturut-turut adalah Q3 ya. Jadi ini eh, N1 iris N2 iris N3 ya. Maksudnya gitu. Jadi eh, di detik pertama nggak ada mobil lewat, detik kedua nggak ada mobil lewat, dan detik ketiga nggak ada yang mobil yang lewat. Ya. Detik pertama nggak mempengaruhi detik kedua tidak mempengaruhi detik ketiga. Ya. Tapi tiga-tiganya itu harus terjadi sequence berurutan. Ya. Jadi Q3, Q pangkat 3. Ya. Oke, kemudian K sama dengan 1. Jadi harus nunggu 1 detik ya. 1 detik dan selanjutnya kosong 3 detik. Ya, ya udah. Berarti P kali Q pangkat 3. Ya. C-nya adalah P, N2, N3, N4-nya adalah Q pangkat 3. Jadi detik pertama ada mobil lewat. Terus nggak ada mobil, dia harus butuh waktu 3 sekon untuk nyebrang. Nah, jadi ini probabilitasnya, kemungkinannya adalah P kali Q pangkat 3. Oke, kemudian K sama dengan 2. Jadi orang ini harus menunggu 2 detik, menunggu 2 detik ya. Jadi ada dua kemungkinan di sini. Di sini kelihatan ya. Eh, detik pertama ada mobil lewat. Detik kedua ada mobil lewat. C ya, nih lihat sini ya. C denote the event that a car comes ya in the if second. Detik pertama ada mobil lewat. Detik kedua ada mobil lewat. Atau detik keduanya, detik pertama nggak ada, detik kedua ada. Ya, jadi eh, ini kejadian ini C1, C2, N3, N4, N5 atau N1, C2, N3, N4, N5 berarti gabungannya karena pakai atau itu ditambah ya. Oke, eh, kira-kira sampai sini gimana? Nggak ada pertanyaan ya? Ya, nggak ada pertanyaan ya. Ingat ya, jadi Bernoulli trial itu hanya itu peruji coba yang hasilnya yes or no. Berhasil, gagal. Berhasil, gagal. Ya. Kalau berhasil kemungkinannya adalah P, gagalnya ya 1 minus P. Gitu aja. Gampang. Ya. Terus ini kita kombinasiinnya. Bernoulli trials itu ada banyak di sini.
Ya, di contoh soal 3 ada 5 Bernoulli trial, ya, yang masing-masing independent event, ya, kejadian bebas. Sehingga eh, irisannya itu adalah perkaliannya. Ya, seperti itu di sini. Ya, oke, lanjutin ya. Q3, nah ini banyak nih. Q3, ya, sorry, K sama dengan 3. Maaf, K sama dengan 3. Kok nunggu 3 detik? Ya, banyak kemungkinannya. Ya, detik ini kita lihat di sini. Detik 1, detik 2, detik 3, ada mobil lewat. Atau detik 2, detik 3 aja yang mobil lewat. Ya, atau detik 1 dan detik 3 yang mobil lewat. Ya, atau lagi detik ketiga aja mobil lewat. Oke, seperti itu. Ya, dan ini dianggap independent event adalah kejadian irisan. Event C1, iris N2, iris C3, iris CN4, iris N5, iris N6. Ya, seperti itu. Oke, oke lanjut. Nah, ini sistem reliability. Fun examples of independent events. Ya, ini ya. This section discusses two substantial examples. One is called system reliability, where we have to find the probability of a system. Jadi gini, ini mau ngomongin reliability ya. Jadi reliability itu adalah eh, itu hubungannya dengan kualitas barang. Ya. Jadi suatu mobil itu berapa lama bisa kamu pakai sebelum itu mobil rusak. Ya. Nah, terus eh, perusahaannya juga nggak mau. Misalnya kamu beli mobil apa, misalnya kamu beli mobil Wuling, ya, mobil Wuling dikasih tahu, eh, kamu mesti servis misalnya 8.000 kilometer, gitu. Jadi itu sebenarnya untuk tarik mundur, eh, untuk memperpanjang reliability, ya. Jadi cara untuk memperbesar reliability itu adalah maintenance, ya. Jadi yang kemungkinan-kemungkinan rusak yang probability-nya tinggi itu harus di maintenance, ya. Itu teorinya ya. Oke. Nih, oke. In the second substantial example, we would like, jadi kita akan mau mau lihat eh, apakah saya akan mempunyai HIV, AIDS, or did I take any illegal, untuk ambil apa, narkoba selama apa festival musik musim panas kemarin. Itu dia tanya, waduh ini tanya aneh-aneh nih. Ya udah deh, kita lanjut ya. Oke, two components in series. Jadi reliability itu, jadi kita ini coba eh, apa?
menggunakan probability pada komponen. Komponen apa aja ya, terserah ya. Jadi kalau di manajemen risiko operasional, jadi risiko operasional itu jadi dibuat apa? eh, ada perhitungan reliability juga, ya. Berapa lama sistem ini dapat bertahan? Berapa up? Jadi eh, berapa lama eh, jalur manufaktur tersebut bisa berjalan dengan orang-orangnya kerja terus, ya. Paling nggak 8 jam, satu shift 8 jam. Ya, itu sistem reliability untuk manajemen risiko operasional. Ya, kalau di BI banyak manajemen risikonya, terutama sistemik. Ya, jadi bank-bank besar itu kalau sampai kolaps, se-Indonesia kolaps. Jadi bank paling besar di Indonesia itu pertama adalah BRI, Bank Rakyat Indonesia, kedua Mandiri, ketiga BCA. Ya. Jadi tiga bank ini harus dijaga. Kalau itu sampai kolaps, bubar. Di mana-mana begitu. Ya. Jadi biar di Amerika lah, biar di Rusia, biar di Tiongkok, bank-bank besarnya itu jangan sampai jatuh. Too big, too big to fail, istilahnya. Terlalu besar untuk jatuh. Oke, lanjut ya. Suppose each component has a separate operating mechanism. This means that they operate independently. Jadi komponen I, hmm, AI adalah komponen ke I bekerja ketika dibutuhkan dengan probability PI. I itu bisa di mana I itu boleh satu atau dua. Gitu ya cara bacanya ya. Ini ya. I itu nanti jadi subindeks I. Jadi A subindeks I adalah kejadian komponen I itu boleh satu, dua, tiga, empat, lima, terus ya. Bilangan integer. Oke, selanjutnya ya. For the system A1 dan A2 in series, the event system works is the event A1 iris A2. Nah, ini adalah, jadi sistem itu bekerja adalah komponen-komponen itu diirisin. Ya, karena semuanya itu saling bebas, jadi saling independen, jadi dikali. Ya, di sini nih. Jadi probability sistem bekerja dengan baik itu adalah PA1 iris A2. Oke, oke. Misalnya A1 dan A2 adalah mesin yang posisinya paralel. The event the system works when required is now given the A1 union A2. Sebentar. PA1 tambah PA2 kurang PA1. Oh iya, oke. Ini benar. Ini kalau ada bukan independen ya, ada irisannya. Ini union ya. Ini kamu lihat union ya, bukan irisan. Ini irisan. Ini irisan. Ini union ya. Union itu apa? Gabungan. Oke. P1 tambah P2 kurang P1 kali P2. Jadi kalau paralel itu begini ya. Ini jalur produksinya satu, terus pecah dua. Terus ada working station di sini, working station di sini, terus jadi satu lagi. Ya, ini bekerja paralel. Ya, ini paralel.
Paralel ya. Ya, paralel. Kalau kalau series kayak gini. Ya, jalannya ke arah sini. Ini juga ya, jalannya ke arah sini. Karena ini hanya nanya. Jadi gini. Jadi alur kerjanya barang dikirim ke sini, terus eh, urutan ganjil kirim ke atas, urutan genap kirim ke bawah. Nah, terus outputnya disatuin satu belt lagi keluar jadi output. Ya, itu mesin paralel. Kalau mesin series seperti ini nih, masuk satu workstation, keluar workstation kedua, lanjut ya dalam satu belt. Ya, ini saya nggak ngerti nih kenapa dia dianggapnya masih ada irisannya. Ya, oke, saya lanjutin lagi ya. Oke, ini dia. System works adalah, oh ini rumusnya. A1 iris A2. Jadi tidak A1 tidak A2. Ah, Hmm. Oh ini lain lagi, ini pisah ya. Nggak nerusin yang tadi. Oh nerusin, nerusin. Tapi dia bikin ini, bikin apa model lagi. Jadi system works adalah probability system works satu minus P system fails. Ingat ya yang tadi ya, Bernoulli trial. Sukses, sorry sorry, saya nggak ngejelasin ke kamu tadi. Ini, bentar. Oke, ini ya, Bernoulli trial ingat ya. Ada sukses, ada gagal. Ya, masing-masing satu minus kok di jumlah satu ya. Sukses dan probability gagal satu jumlahnya ya. Makanya kok ngeliat satu sisi adalah satu minus sisi lainnya. Ya. System fails itu adalah oh dia minta A1 gagal, A2 juga gagal. Ya. Jadi A1 yang tidak kerja, A2 yang nggak kerja. Dua-duanya irisan. Nah, karena ini independent event dibuat kayak gini. Jadi nggak perlu kamu lihat himpunan apa gambar himpunannya. A1 adalah not A, jadi satu minus P1, satu minus P2 ya. Ini dikali dulu nih. Sat, jadi satu kali satu. Satu kali minus P2, nah terus ini. Minus P1 kali satu. Minus P2 kali minus P2. Oke nih, jadinya kayak gini nih. Ya, ini. In general, dengan n komponen, dengan jumlah n komponen dalam paralel, reliability adalah satu minus not A1, not A2, not A3, terus sampai not AN. Ini dia. Adalah satu minus buka kurung, satu minus P tutup kurung pangkat N. Itu paralel.
Ya. Nih, ini dia nih. Bisa dilihat sini, ini paralel. Paralel. Ini sendirian, tapi ini series dengan yang ini. Ya, yang ini series dengan yang ini. Oke. The randomized response technique. Atau nggak gini aja deh. Bacain soal aja dulu ya. Oke. Sorry ya, aku mendingan lompat aja ini ke sini. Jadi, Jane bisa menyelesaikan soal, probability-nya 0,4, dan probability Alice bisa menyelesaikan soal adalah 0,3. 0,4 dan 0,3. If they both try independently, what is the probability that it is solved? Oke, gimana ini? Ya, kita ikutin aja deh yang tadi deh. Ya, Eh, jadi probability-nya adalah 1 minus 1 minus 0,4. Ikutin rumus di atas. 1 minus 0,3. Ya, kita ikutin rumus yang mana nih tadi? Ini ya. Nih, kita ikutin rumus yang ini. Oke, recall that the definition. Nomor 2 ya. Recall that the definition of dependence to events A and B show that PA minus 1 dan PA B equals PB. Oke, gampang. Dengerin aja ya. Jika PA probability A sama dengan 1, maka probability A iris B, ini saya bacain aja ya. Probability A iris B sama dengan PA kali PB. Iya dong, sesuai teori, sesuai rumus. PA iris B sama dengan PA iris B. Kalau dilanjutin lagi, probability A sama dengan 1. 1 dikali bilangan lain, ya pasti hasilnya bilangan lain itu. Jadi 1 kali PB sama dengan PB. Ya, ngerti kan ya? Oke, prove that yang B ya, 2B. Prove that any event A with probability A sama dengan 0, probability A sama atau probability A sama dengan 1 is independent of every event B. Oke, ya. Jadi eh oke, probability A kali jadi eh, probability A iris B yang pertama ya. Kalau PA-nya sama dengan 0, ya eh, pasti hasilnya 0 juga. Probability A iris B hasilnya 0. Kalau probability A-nya sama dengan 0 ya. Hasilnya adalah 0.
Terus kemudian probability B, sorry, yang kalau probability A sama dengan satu, kejadiannya seperti di sini. PA iris B sama dengan PB. Ya, seperti ini. Terus kemudian C. Prove that if the events A and B are independent, then every pair of events A, not A and B, A and not B are independent. Wow. Jadi dia minta yang C itu adalah saat yang ini probability A and B. Terus satu lagi PA not B. Ini ya. Terus eh, not A not B itu pasti independen. Oke. Ini ini are independent ya. Jadi A not A iris B pasti independen kalau nih two event independence of two event. Kalau probability A iris B-nya juga independen ya. Jadi PA iris B, PA iris B. Waduh, gampang ya. Hmm, gimana ya? Hmm, waduh. Ini aku kok nggak bisa share whiteboard ya? Ada yang tahu nggak kenapa? Saya nggak bisa share whiteboard. Waduh. Cuman ini aja padahal. Coba di ininya Pak, di apa namanya, screen share-nya ditutup dulu, baru yang whiteboard-nya di share. Oke, oke, oke. Bentar ya. Oke. Layouts and options. Ini ya, nggak ada ininya ya. Hmm, oke deh, lihat ini dulu ya, layar saya dulu ya. Oke, bentar ya. Aku pakai paint aja lah.
Oke, kelihatan nggak ya? Aku mesti tebelin ini. Oke. Probability A garis B. Jadi gini, saya mesti buktiin bahwa not A iris B itu independen kalau probability A iris B-nya itu juga independen. Ya, A not B. Udah gini aja dulu deh. Eh, oke, gini aja. Probability B sama dengan probability B iris A tambah probability B iris not A. Ya, ini udah langsung. Oke, ini kelihatan langsung nih. Ya, ini kamu lihat nih, sebelah kanannya kelihatan. Ini gimana nih? Nah, ya, brush. Ya, ini di sini kamu bisa lihat saya nggak nih? Jadi eh, kita kan mau nyari ini nih. Nah, nih, kita kan mau nyari ini not A iris B, ya, sama dengan dilihat dari atas ini, dari baris kedua, gampang. PB not iris not A sama dengan ya udah PB ya dikurang P B iris A, ya. Nah, terus kita udah tahu, ya. Tahu ya ini asalnya ya baris ketiga. Baris ketiga itu asalnya dari baris kedua. Oke. Berarti nah, kita udah dikasih tahu A dan B itu adalah independen, ya. Gampang. Jadi kali aja PB kali probability A. Karena A dan B-nya independen, ya. Oke. Jadi sama dengan probability B 16 tahun. Ya, ya, ya. satu minus probability A. Nah, ini sama dengan probability B dikali apa nih? Satu minus probability A sama dengan probability apa? Ada yang tahu nggak? Peluang bukan A. Iya, peluang bukan A. Udah nih.
Ya. Ini soalnya kayak gini Pak, nih. karena independen maka sama dengan peluang B iris ya B iris A aksen ya. Eh, iya. Mm-mm. Jadi karena A dan B-nya independen, harusnya not A dan B Masa kan tuh nggak tahu kok kenapa keluar tapi independen. Dah, ini QI quod erat demonstratum. Dah, terbukti ya. Oke, coba ada pertanyaan nggak? Ini disuruh modeling nih sama dia nih. Sama dia diminta modeling. Nah, ini model apa? Persamaan himpunan ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Kok nggak ada pertanyaan, saya lanjut lagi nih. Oke, saya langsung ketiga aja ya. Ya, a water supply system, sistem suplai air punya tiga pompa A, B, C. Ya, A dan B-nya series, C-nya paralel dengan A dan B. Oke, jika fungsi sistemnya A dan B beroperasi dan C beroperasi, semua ketiga yang beroperasi, oke, sorry, sorry. Either sistem berfungsi jika jika either tuh A atau B atau C saja. A dan B operasi atau C saja, ya. Atau tiga-tiganya beroperasi. Oke. Jika A dan B reliability-nya, jadi probability dia beroperasi 90%. Jadi probability dia working 90%. C 95%. What is the reliability of the water supply system? Oke, ngikutin aja. Ngikutin dari dia ya. Jadi sistemnya begini, cara jawabnya. Dia udah ngasih tahu tuh cara jawabnya. Ntar ya. Berarti oke. Jadi PAB ya. Aku nulisnya gitu aja ya. Ntar. A dan B itu nggak dipisah ya. Jadi satu. Jadi probability AB kan either ya. Either A or C operates. C-nya not ya. Terus probability either ya. Jadi A, B ini nggak jalan. Semuanya itu A, B nggak jalan, tapi C-nya jalan ya. Or all three operates. A, B ya. Terus ini kamu total ya. Cara jawabnya begitu ya. Jawab yang
Nomor tiga, jawaban nomor tiga. Ya, saya kasih contoh. Ikutin aja tadi yang dirumus. PAB iris not C sama dengan 1 minus 0,9 ya. Terus 0,95. Ya, oke. Maaf, 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 maaf. Oh iya, benar, benar, benar begini. Benar begini. Ya, cara ngitungnya. Ini untuk satu ini. Nanti yang di bawahnya lagi sama ya, seperti sistemnya ya. Nah, ini juga sama juga. Ya, cara jawabnya. Oke, ada pertanyaan nggak? Ini caranya, saya ngasih tahu caranya aja jawabnya. Harusnya ada unionnya deh, Pak. Ada Jadi apa? sistem bekerja adalah peluang A iris B union C gitu, Pak. AB-nya ini jadi satu atau enggak nih? AB itu kan series, jadi dua-duanya harus 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 oke gitu. Jadi A iris B union C itu untuk sistem ini bekerja. Kalau menurut saya itu, Pak. Oh, iya sih. Boleh kamu begitu. Boleh, boleh. Reliability, tapi dia nggak bedain union dan ini ya. Union dan paralel dan series dia nggak bedain. Untuk reliability dia nggak bedain di sini. Ya, antara series dan union ya. Kecuali kalau output ya. Jumlah output itu untuk seri dan paralel beda. Tapi ini di sini nggak dibahas. Benar-benar, ya udah. Jadi kalau A dan B dipisah, berarti masing-masing A dan B 90% reliability-nya gitu ya. Nah, tapi ini, ntar dulu, A dan B 90%. Waduh, saya nggak tahu deh. Ini Pak Asep Supratman. Jadi ini cara yang paling sederhana aja. Ya, oke. Terus a twin engine aircraft can fly with at least one engine working if each engine has probability of failure during. Tar. Waduh, ini saya masih punya utang jawaban soal nggak ya? Ini saya utang deh, ini nomor 4 nih. Ini mohon maaf, ini saya kerjain besok deh. Jam hari Minggu jam 10 sampai dengan 11. Gimana? Yang nomor 4 sama saya ini deh, apa mau apa bahas soal-soal yang lain. Eh, sebentar. Besok. Oke. Oke deh. Ini karena keterbatasan waktu, sementara saya sampai sini aja dulu ya. Kalau mudah-mudahan saya bisa jawab yang soal selanjutnya, yang soal apa nomor berapa nomor 5 tadi ya. Dan itu udah batasnya apa untuk sampai dengan UTS ini. Oke. Ini minta tolong ini ketua kelas ya Pak Rahmat untuk foto bersama dulu semuanya harus muncul ini.
Baik, Pak. Mm-mm. Gimana hari ini? Pada ngerti semua kan? Atau gimana? Ada pertanyaan dulu nggak nih? Kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap ngerti semua loh. Harus dibaca ulang, Pak. Saya harus Ah, dipotret ulang. ya udah ya udah. Oke oke. Kalau untuk UTS, pola itu jenis jenis soalnya kayak gimana, Pak? Ah, seperti Pilihan ganda. soal kemarin, ya. Karena kebetulan yang Nggak usah enggak banyak-banyak, Pak enggak. ya. Karena kebetulan saya tuh dapat soalnya dari university lain di Sumatera sana, sekolah syariah lain. Oh, ini kok kayak gini Oh, soalnya? Saya pikir, ya. universitas inisialnya, Pak. Ah, udahlah, jangan deh, jangan deh. Saya pas kebetulan dapat itu. Kok susah banget gitu. Ya udah, saya nggak bisa ini loh, apa? Nggak bisa nggak bisa nurunin kelas, juga nggak mau kamu lebih susah lagi, kayak gitu. Terus serang saya ngopi, cuman angkanya saya rubah, ya. Oke. Absen dulu Pak Ahmad, siap? Nah ya, oke. Silahkan on cam semua. Hmm. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Oke, oke. Ya, terima kasih ya. Ini Mas Roni Hidayat. Besok ketemu lagi antara jam 10 sampai dengan jam 11. Ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Sip, Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Bang.